Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, yang di kelas hari ini semuanya sehat. Sebelum kita mulai belajarnya hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Cukup. Hari ini Ibu presensi dulu ya. Mungkin ada yang nggak masuk hari ini? Oh ya, hari ini berarti masuk semua ya. Alhamdulillah bisa belajar bareng di kelas ini ya. Hari ini ada yang udah tahu belum kita mau belajar apa? Wah, belum tahu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan negatif. Ada yang udah tahu belum? Bilangan negatif itu apa? Wah, belum tahu semua ya ternyata. Biar kalian lebih paham mengenai bilangan negatif, ini Ibu akan membagikan bacaan. Dibaca ya. Dibaca, Ibu beri waktu 5 menit. Udah selesai ya bacanya? Jadi kesimpulannya apa dari bacaannya tadi? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan enggak? Ya, betul Mbak Sinta, 100. Yang lain ada? Ya, betul Mbak Nada. Ada yang lain lagi? Ya, betul Mbak Nia. Kita beri tepuk tangan buat teman-teman yang udah berhasil menjawab. Jadi bilangan negatif itu adalah bilangan yang memiliki tanda negatif sebelum angkanya. Udah paham kan? Jadi bilangan negatif itu apa? Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar dengan Ibu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kita akan mempelajari mengenai bilangan bulat negatif. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas apa itu bilangan bulat. Kemudian di sini kita akan mempelajari mengenai bilangan bulat negatif. Kemudian untuk apa sih kita mempelajari bilangan bulat dan seberapa pentingnya sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, bilangan bulat dalam kehidupan itu digunakan untuk mengukur atau menuliskan ketinggian suatu tempat. Jadi untuk menuliskan suatu tempat itu digunakan bilangan bulat. Misal suatu kedalaman laut itu menggunakan negatif untuk menyatakan kedalamannya tersebut. Kemudian untuk suhu di suatu tempat juga bisa diukur menggunakan bilangan bulat, yaitu bisa di suhu yang positif atau di suhu yang rendah, yaitu suhu yang di negatif. Kemudian untuk menghitung keuntungan dan kerugian, di sini keuntungan tentunya kita nyatakan dengan bilangan bulat positif. Kemudian kalau kerugian kita nyatakan dengan bilangan bulat negatif. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam bilangan. Bilangan apa saja itu? Yaitu bilangan bulat positif yang dinyatakan dalam angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan 0 dan bilangan bulat negatif yang dinyatakan sebagai negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas mengenai bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu apa? Bilangan bulat negatif itu adalah bilangan yang memiliki tanda negatif sebelum angkanya. Nah, seperti ini. Ini adalah bilangan negatif 1 karena ada tanda negatif sebelum angka 1. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, kita buka dulu ya modul yang telah Ibu bagikan kemarin. Nah, setelah kalian membuka, kalian dapat mempelajari cara mengukur bilangan bulat negatif
dan membandingkan bilangan bulat negatif dan inverse dari suatu bilangan. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai mengukur bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif yang letaknya di dekat 0 itu nilainya akan lebih besar daripada bilangan negatif yang letaknya jauh di dekat 0. Misalnya nih, bilangan negatif 1 itu lebih besar daripada bilangan negatif 5. Sekarang kita akan mempelajari mengenai membandingkan bilangan bulat negatif. Nah, dalam membandingkan bilangan bulat negatif, ada dua bilangan yang harus kita bandingkan. Kemudian nilai bilangan negatif yang mendekati 0, nilainya juga akan lebih besar daripada bilangan negatif yang letaknya menjauhi bilangan 0. Sebagai contoh nih, kita akan membandingkan dua bilangan, yaitu bilangan negatif 3 dengan negatif 7. Bilangan negatif 3 letaknya itu lebih dekat dengan 0 daripada bilangan negatif 7. Sehingga bilangan negatif 3 akan mempunyai nilai yang lebih besar dari bilangan negatif 7. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai lawan atau inverse suatu bilangan. Jadi gini anak-anak, suatu bilangan itu mempunyai kebalikannya. Misalnya nih, bilangan A itu memiliki kebalikan dari negatif A. Kemudian sebaliknya, bilangan negatif B itu juga mempunyai lawan bilangan B. Jadi anak-anak, yang dimaksud inverse atau kebalikan itu semisal nih ya, Ibu kasih contoh. Bilangan 3, di mana bilangan 3 itu memiliki kebalikan, yaitu bilangan negatif 3. Begitu juga dengan negatif 1 memiliki kebalikan, yaitu bilangan 1. Kemudian kita akan mempelajari mengenai garis bilangan. Ya, dalam garis bilangan itu memuat 3 bilangan sekaligus, yaitu bilangan apa saja? Yaitu bilangan 0, bilangan bulat positif, kemudian bilangan bulat negatif. Ketentuan dalam penggambaran dengan menggunakan garis bilangan, yaitu bilangan negatif akan digambarkan dengan mundur. Jadi lajunya itu akan mundur. Kemudian bilangan positif itu akan digambarkan dengan laju yang maju. Jadi nanti langkahnya akan maju seperti itu. Kemudian penjumlahan itu akan digambarkan dengan menghadap arah yang tetap. Jadi misal nanti arahnya itu mundur ya, mundur di sini, nanti dia arahnya juga akan mundur kalau dijumlahkan. Kemudian pengurangan itu nanti kita akan menggambarkannya dengan berbalik. Misal nanti dari sini dia akan pengurangan akan dikurangkan, berarti nanti dia harusnya ke sana, tapi karena pengurangan maka dia akan maju ke sana. Untuk lebih pahamnya kita mengerjakan soal saja. Nah, agar kalian lebih mengetahui tentang penggunaan garis bilangan, kita akan mengerjakan soal sebanyak 2 soal. Yang pertama itu adalah soal penjumlahan dan yang kedua adalah soal tentang pengurangan. Yang pertama soalnya negatif 7 ditambah dengan negatif 3 sama dengan. Yang kedua soalnya negatif 8 dikurangi negatif 4 sama dengan. Ya, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya, yaitu mengenai soal yang negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan. Oke, kita akan mulai dengan negatif 7. Pertama kita di titik 0. Kita di titik 0 ya. Pertama kita di titik 0. Kemudian karena negatif 7, bilangan negatif berarti mundur. Berarti kita akan mundur 7 langkah ya. Kita akan mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita di titik ini ya. Sekarang kita di titik ini. Kemudian ditambah dengan negatif 3.
ditambah, berarti penjumlahan. Penjumlahan itu menghadap arah yang tetap. Jadi nanti dia akan menghadap ke sini lagi karena penjumlahan. Kemudian ditambah dengan berapa? Ditambah dengan negatif 3. Berarti kalau negatif berarti mundur ya. Mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, di titik ini. Jadi negatif 7 ditambah dengan negatif 3. Hasilnya di titik mana? Di titik negatif 10. Itu kita Nah, kita lanjut soal nomor 2 ya, tentang pengurangan. Negatif 8 dikurangi dengan negatif 4. Yang pertama adalah bilangan negatif 8. Kita di titik 0 dulu ya. Kita di titik 0. Kemudian kita melangkah negatif 8. Karena negatif 8 karena negatif ya bilangannya, berarti kita mundur berapa? 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita di titik negatif 8. Kemudian dikurangi dengan negatif 4. Karena pengurangan berarti berbalik. Ya, tadi kan kita kalau maju, kan kita harusnya ke sana ya, kita harusnya langsung ke sana. Tapi karena ini pengurangan, berarti kita harus lajunya ke sini. Nah, lajunya kita berbalik arah. Kemudian berapa? Negatif dikurangi dengan negatif 4. Berarti kita maju dengan berbalik arah sebanyak 4 satuan. Dari titik negatif 8 maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, kita berada di titik ini. Ini titik berapa? Set. Ini adalah titik negatif 4. Berarti negatif 8 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 4 karena kita berhenti di negatif 4. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan materi hari ini apa? Ayo, ada yang tahu nggak atau yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oh ya, betul Mbak Ulan. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kesimpulan materi hari ini? Ya, betul Mbak Farul. Ada lagi mungkin? Betul Mbak Reza. Semuanya udah betul ya, berarti udah paham ya dengan materi hari ini. Jadi, kita berikan applause dulu buat mereka, teman-teman kita. Yeay. Jadi kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu bilangan negatif adalah bilangan yang memiliki tanda negatif sebelum angkanya. Terus ada juga bilangan negatif ini letaknya yang lebih dekat dengan 0 itu nilainya lebih besar daripada yang jauh dari 0 ya. Jadi kalau misalnya minus 1 sama minus 4 itu besar yang mana? Besar yang minus 1 ya, negatif 1. Ada pertanyaan mungkin? Oh ya, nggak ada ya. Berarti udah paham, udah bisa mengerjakan soal-soalnya ya. Besok bisa mendapatkan nilai 100. Gimana perasaannya setelah belajar bilangan negatif ini? Alhamdulillah, semua seneng ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya udah, ini biar kalian lebih paham dan nggak lupa sama materinya, Ibu beri PR ya. Nanti dikerjakan lembar evaluasinya. Mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.